Waalaikumsalam. Ini kilalang. Bukan, aku tidak tahu-tahu lalang. Saya nganu saya nganua. Nakana Malayu gumur. Iya. Jadi ya menandani paduduk rong Ustaz. Iya. Siapa tahu nih antum Iya. Bagi-bagi kirong supaya pernah bawa sitena nang duduk. Iya. Artinya Ya biasa bocor gitu. ka patungko kamu nasal lo tau mau dipakai. Iya. Kakak itu lagi tuh tuh yang nasal mau dipakai. Si bocor-bocor lo tau. Kapan teman Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Menikmati musim hujan yang tertunda. Iya. Kan reolo jubuna bulan sampulon ruan nakana Malayua barat tina. Barat, iya. Anda justru bulan rua. Iya. Ya, jadi nikmati karena dan apa puna memang erok nak kareng Allah Subhanahu wa taala. Iya, jo kan tepatan. Iya. Tere erok. Jadi tena kuleta tena erota pasangalidna kareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya bisa berkata la haula wala quwata illa billah. Dasi sambalutan yang asemi siap untuk pinawangi cerita baru gasi pakai sangat biasa sambaludi. Nah siapa tahu nih antum main pakuta nanta emang kaki sehingga tenapa na sempurna tidak pada tak masa atau erki apa sin coco atau erki yang tambah yakin ijo. Iya. Karena cocoknya pempang kepangku selama aneh. Iya, jadi kan si lalu tasin rabi gini tahu ah. Yemena nania di pare acara di kana baruga si pakai ingat. Tai baruga apa kainga? Tapi baruga si pakai ingat itu artinya baturi baruga ya pakai ingat mayri pasambaluka. Sambaluka tidak menutup kemungkinan apa yang ingat toh naik mayri baruga iya. Iya, jadi saling mengingatkan. Iya, jadi sambalu siapa tahu eroki kutanang tama makirino 811411059 melalui SMS atau WhatsApp atau kuleki telepon langsung, tetapi anta mepikelo atau iklan lagi sambalu tekiri tidak live ya. Jadi sinampe pak lebar di iklan tama piklan atau kelo ya nampak telepon kuletongki menelpon mangi Riusuk YouTube ya komen dan ya kang ini live YouTube juga ya Ashar Tamanggong channel ya jadi supaya kicini yo nakken pengen ku kanan jo Ashar Tamanggong tu tua daca mau ternyata turun ke dudu ya raja itu nginjo itu kan sabalut terateri kali songanne purinaya dikana jirombo nakana ustaz nampak pi kucing de jini bukan nak itu tua daca pokoknya ki pagamalan tuh pernah tuh ada cantik tuh kalau atakam tahu pula nama ya amat mama balas kiri iya sama lu jadi boleh lewat WhatsApp, SMS atau telepon tapi karena jadi acara baru gas pakainya Ustad anjur nikah ya kamati yang kang erona Allah Ta'ala semasa hidup misalnya niat niagang berselisih paham atau artinya ada tidak bertegur sapa nani yakin yo kamati yang teka manjustat punna kikasu magini ia menyana parallu sebelum masih nibokoin elino na parallu tawa masih si pamuporang si halalan si relang punna nia hal-hal yang berkaitan dengan kesalahpahaman apa tapi ternyata sampai meninggal tidak baikan maka punna misalnya anu moterang
tena pak. Nah ini kesalahan nama rinake, maka kewajiban saya adalah memaafkan kesalahan. Ya, jadi tugas kita ini karena sifat yang paling disukai oleh Allah adalah memaafkan. Jadi memaafkan kesalahan saudara-saudara, apakah pala popor atau tena. Jadi soal pala popor atau tena itu soal nomor 17. Yang utama adalah kita mupor kita wadosana. Jadi meminta maaf itu baik, tapi memberi maaf jauh lebih baik. Iya. Kan siapa tahu niat leba agang atau teman atau sahabat atau saudara atau keluarga leba nih agang salah oloa tapi untuk meminta maaf kan dia kenapa mempura punna leba mutawa pala popor dengan tulus ikhlas tapi ia tina nairo kenapa mempura berarti lapas atau megate usahata karena tena donna kule ni passata wampa mopor karena itu urusanna dengan Allah. Yang penting niat tulus karena ero mapala popor ni kesalahan kuriolo sekarang saya minta maaf. Ternyata natongkokan kipake bu, maka dia yang punya urusan dengan Allah selesai kita urusan ta. Atau ero kipala popor Ustaz, tapi tidak ada akses. Allah tahu niat kita. Yang penting benar-benar kita berniat untuk meminta maaf. Oh ya Ustadz, katanya itu apa? Biasa pun napas eromi tawa sakaratul di sakaratul maut. Karena tena panakule lampasan karena ni anagale pasti salah. Boleh jadi, tidak ada yang mustahil karena punna nia tahu nega ngasih salah. Terus waktu nama dan ternyata itu menjadi penyebab tenana lancar nyawanya mau berangkat, berarti itu nih masih yang dengan Allah Ta'ala karena Allah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalannya. Yang butuh cara dia jadi misalnya itu bantu karena dorakin nih makna nih, baik orang boya makna. Berarti alhamdulillah karena Allah memberikan peluang kepada calon mayit ini yang amadanga solana nani pemupuran ria mana seperti yang pernah terjadi ri sahabat Nabi ketika akan meninggal ka dorogililana mengucapkan 2 kalimat syahadat tena lakulle padahal tuh raja nggak sambayan, tuh raja nggak puasa, tuh raja nggak zikir, itu baca Quran. Ternyata karena dorakir itu tuana dia tidak bisa, maka Nabi menyuruh pergi cari ibunya. Ya singkat cerita tema na bantu akhirnya kata Nabi daripada nitunu dan lori boko bajikangan nitunu memang mirilino. Akhirnya dengan lulu makna memaafkan anaknya dan lembutlah sang lidah anak ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat nakato nyawana. Tapi pun nania keluarga dalam kondisi seperti itu Ustaz nampaten anaknya sehingga nenek lebar naga tidak ada lagi kemampuan tak cukup mendoakan minimal nih kan Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Oh kareng kilo molomo yang ini kilo molomo yang si bulan untuk landalekan sukarana lama dia. Jadi mohon dimudahkan seperti itu. Baik, jadi kamanjo sama Ludi. Siapa tahu Eroki berpartisipasi nih pakutan nanti silakan maki motere Rino 8141059 melalui SMS atau WhatsApp kuletok di sini pe telepon langsung tapi tidak live entah maki kelangan atau tamai lagu sama lu masih neka bilang ini terima kasih di sama lu SMS tak telepon tak terus yang hanya mendengarkan juga terima kasih mudah-mudahan ya tentu saja jai pembelajaran kuliah ini
Nih gappa. Ada Wahyu di Insinyur Sutami, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Barugasi Pakainga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau pakai gigi palsu terus meninggal, haruskah dilepas atau tidak? Dan kalau dilepas terus ternyata tidak dibuka sampai dia bawa ke kubur, itu bagaimana, Ustadz? Iya, gigi Ya. gigi palsu. Kalau memungkinkan, artinya kan untuk apa yang mau terang-ngerang anu palsu-palsu. Jadi pun ini atau pakai gigi palsu, begitu meninggal maka gigi palsunya dicabut. Ya, dicabut. Tapi karena paparis, insya Allah dia hanya tuh paparis. Jadi dicabut karena kan tidak ada gigi palsu yang dipasang paten. Ya pasti dia bisa dicabut. Jadi diusahakan dicabut, kecuali memang sama sekali tidak bisa. Segala cara dipaksa tetap dia tidak bisa, maka jangan merusak yang lain. Kan ya sebetulnya toh mana bawaan disungki di sawalak asem. Sehingga pun daripada luka bibir atau yang lain tidak usah, tapi sedapat mungkin dicabut. Termasuk susu. Ya, kalau ada susu tapasan rekalenta begitu meninggal ya dicabut, karena itu membawa palsu-palsu menghadap kepada Allah tidak bagus. Tapi kalau misalnya dilupa, Ustaz, sudah dikubur, baru diingat, pakai kipaing gigi palsu, tidak ada contoh dan tidak ada kewajiban untuk membongkar kembali hanya gara-gara ada gigi palsunya dilupa dibuka. Puna terlanjur sudah dikubur, tidak usah dibongkar karena gigi palsu itu aib, tapi puna dibongkar kita tidak tahu aib apa yang muncul. Karena kita tidak tahu apakah itu warawaya dikubur kah, tahu baji atau sementara dipalu-palui. Begitu dibongkar dia macam-macam kejadian yang atau yang aneh-aneh, maka itu bisa jadi sumber aib atau fitnah. Jadi kalau sudah terlanjur, lani apa tinggal mohonkan doa ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katanya biasa belum pakai gigi palsu pun ada kasu-kasu mau kalenta ngano biasa bagi lau-lau tasir. Ya pun biasa bagi lau-lau tasir. Masa bagi wasiat rianata na puna katanya aku rangi nak din ya tu gigi palsuku. Ya siapa gigi palsu tak terlalu pulungan dah berarti kamu suki. Ya pasal memang bagi ni gigi palsuku, niat kanuku palsuku. Jadi supaya begitu kita meninggal ada yang ingat. Ya, minimal ngukir ke wasiat puna niat yang palsu-palsu. Seperti itu. Adakah itu tanda-tanda, Ustaz, bahwa ketika orang sudah akan meninggal? Semua orang yang akan meninggal itu ada pemberitahuan sebelumnya. Pastinya pemberitahuan baturi karing Allah Ta'ala. Niat tanda-tanda fisik nyata, niat tanda-tanda non fisik. Yang tanda-tanda non fisik tidak semua orang bisa menangkap, tapi bisa mengerti orang, cuma tadi saya ingin mengungkapkan. Ketika Nabi Musa akan meninggal dunia, matu minjo malaikat maut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Untuk apa datang? Nakana malaikat maut lakukan lenyawanu. Nakana ibu saya jangku begitu. Untuk apa kita bersahabat apa tidak tahu untuk nujab pergi karena lama mau ngambil nyawa. Kenapa tiba-tiba datang mau mengambil nyawa? Tidak ada informasi. Nakana malaikat maut sallama akirin surat mereka. Jai informasi. Apa informasi kukirnya? Nomor sere unu kebo mi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sambil lugamasi punda kebo muta undangan mintu. Sinyal. Jadi punda uam maki dia maki jadi duduk giota. Ya, jangan maki terlalu gaul sekali. Punda uam mau tahu paralel tutu. Yang kedua, gigimu sudah copot. Nah, itu juga tanda. Makanya pandangan sudah mulai berkurang.
pendengaran berkurang. Itu semua surat atau informasi dari Allah bahwa tena mo nakila sallom mantan rilino. Kemudian biasa ada isyarat-isyarat tertentu. Cuma isyarat tentang datangnya kematian kepada seseorang dirasakan oleh orang yang akan meninggal, tapi tidak bisa dia ungkapkan secara vulgar. Hanya biasa dia ungkapkan dalam bentuk sikap. Mate pinam pam tabang katawa. Ia menyampaikan disubangin anak tena mesti orang romari bondano. Pasti jadi karon nakududu. Ternyata tahu nakula lampa mo. Ya, kadang-kadang sesudah meninggal barulah terungkap. Oh, ternyata palingan dato kataulah lampu pananakana balian sada mana papalalo Cina jabaraku kasih tonji. Ternyata itu tanda-tanda. Ya, ternyata tahu nakana we alay anunna. Apa sengan kulit gosok pun nanti itu juga konon ya dari kan katanya tercipta dari tanah. Tanah bahan bakuta nekat tibuta. Tanah itu kalau digosok bunyi. Jari pun lagi gosok-gosok ibu kulenta na baji-baji inja sarana. Berarti unsur tanahnya masih banyak. Ne inja paharapan. Te pun lagi gosok mana tena mana sarra dudu. Tema kisah ilai Facebook. Ya kan ya jo puri na ustaz tena na tabaji-baji ke pakasian na nakana ada tak bosen kalai kung kana laku apa tapi kuale ku gos anu ku saranye kuale ku gele-gele njo lilaku nganu nji gele-gele inji pi nani lila nakana nare ke panas akului nakana kucini ki kamurungku na kucini inji nakana kutayangin ne ubung-ubungku punan pintan mo agio nganu mi nyut-nyut minyo ubun-ubun nakana laku talipo min amana anu kana kasi nantodina ya najanjangi anunna tena mana polong. Artinya tanda-tanda itu boleh ya boleh tidak. Tapi tidak boleh kita memastikan karena ia minjo tanda-tanda. Tapi tidak ada yang mustahil karena ilmu itu dari Allah. Kalau Allah mau memberikan ilmu kepada kita tentang pengetahuan akan datangnya kematian, tidak ada yang mustahil. Tetapi dalam agama sudah dijelaskan bahwa salah satu rahasia Allah kepada manusia adalah ajal. Kan yang dirahasiakan itu jodoh, kemudian rezeki, ajal. Itu sudah dirahasiakan sehingga kita tidak tahu persisnya kapan kita meninggal karena itu rahasia Allah, kecuali punna patana rahasia ero ampaui. Karena ini rahasia aku tentu tidak neseng sambalu ka mingga punna ku pawe rahasia aku tentu neseng asing tahu. Jadi rahasia itu tidak ketahuan kalau pemilik rahasia tidak menyampaikannya. Pun ada kamaseng kikarengan Allah Ta'ala na ero na bongkar rahasia na kana ikaw salang tanggal sikaman na numutirang boleh. Guruta Kiai Haji Maimun Subair beberapa ceramah jauh sebelum meninggal selalu dia bilang, saya punya keturunan ayah, mbah ke atas itu rata-rata meninggal hari Rabu. Hari Rabu itu baik ya, hari Rabu itu baik. Kemudian saya kepingin meninggal di musim haji hari Rabu di Tanah Suci. Dan ternyata meninggal seperti itu. Tapi mati pindah nampak dibongkar ngasen jo rekaman-rekaman ceramahnya. Ternyata beliau sudah memberi isyarat jauh sebelum beliau meninggal. Ya, Kiai Haji Maimun Subair. Salah tegi sambalu kana me kitto to gari naki puru-puru sulimana. Nampak gawe nganu bentuk hal. Akan noy, angka pada tena manasara. Karena tong ia mintu para luna tahu berilmu. Dan orang yang berilmu itu harus beradab, berakhlak.
kalau orang berilmu baru tidak beradab, ini bahaya. Iya. Nah, misalnya dia bagi apa pelajari jo teori, karena tanda-tanda nama dia punya ni purusu ibu kuling atena wana sara, punya ni todo gina lilaya atena nagile-gile berarti tena tau muna sallo, atau napagammen na limana na tapu muna chini, jadi napa entah mari balagar karena sabing kiang kat limanta, tidak jadi tapu mi. Nampan ko to ni suruwa to garing to berum bangu. Jadi tidak kana anu kakata lagi na tapu ngasi kina chini. Na oi tapu mina kana apala popurmewa mo bali tri bija anu. Tetu ma to garingan to ngerang garimber. Puna net pagaman leon na isul. Apa na Napa betul jalan karena sampai bukulai khusus sudah kena buang. Ngapa tidak sekali betul sar. Padahal teh bukulai nak asar na burus. Pamatin na joja. Ya misaba na to garing apila garing. Baik. Assalamualaikum dengkine Pak Ustadz dari Mulyati di Jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya sama Ustadz bagaimana caranya kalau kita sholat witir 3 rakaat apa sama dengan sholat maghrib tidak baca pangumpu rakaat terakhir. Terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu. Bedana sambayan sunnah kasihan sambayan para lua punna sambayan sunnah tena tahiyat bodona tena tahiyat bodona punna mangaribi tawas sambayan mangaribi rakaat kedua tahiyat awal jarang kana tahiyat bodoh. Rakaat ketiga tidak tahu nak maca pangumpu. Itu kalau sholat maghrib. Mingka punna sambayang witir, misalnya talun rakaat kamato mangariya, maka rakaat pertama dan kedua lah terus berdiri. Jadi rakaat pertama langsung ke maintain naik. Kemudian rakaat kedua ruku sujud berdiri lagi. Tidak ada tahiyat awal. Kemudian rakaat ketiga maca tahu pangumpu. Bahkan Nabi biasa membaca pangumpu di rakaat ketiga. Solat witirnya adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaqi, Qul a'udzu birabbin nas. Ini aku tak ngapa dia na baca Nabi ta karena memang ia maamin jo tanah baca. Jadi Nabi tarawih atau solat tahajud mulai rakaat pertama alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus labu pangumpuna sampai rakaat ketiga salat witir ia mamin talua tanah baca. Jadi 130 juz Quran. Makanya itu yang dibaca. Tapi kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi dengan membaca trikul di rakaat ketiga boleh, bagus. Tena kiro ambace kulwalla jiwa kulle togi atau pangumpu mereka. Jadi bedanya itu kalau sholat witir tetap baca pangumpu sampai rakaat terakhir, tapi tidak ada tahiyat awalnya. Ya kalau sholat maghrib tidak baca pangumpu rakaat terakhir, tapi ada tahiyat awal. Baik, untuk Mulyati seperti itu di dengeran Dwi Balilapue ya, saya desa. Ya, sehat kisi Pak Ruwadi. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena saya sering sholat maghrib di masjid yang ada di Jalan Sombo Opu, samping masjid tersebut ada penjual pisang. Enak gulana, pakai durian. Nah, karena banyak ibu-ibu yang pakai yang makan di situ, tapi kalau azan dan qamat sampai selesai sholat tidak ada yang beranjak dari tempatnya. Tidak mungkin semua ibu-ibu itu datang bulan. Bagaimana hukumnya? Kita bicara filsafat dulu. Iya. Semua yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Jadi pertama kita tentu berbaik sangka. Iya. Siapa tahu memang pas kini tunjangan mempo lagi datang bulan. Ya, yang kedua karena ini Pantai Losari ini tempat kedatangan. Iya. Siapa tahu yang dulu di situ musafir. Iya. Itu batu bela sehingga lewat bisa bayang Isa waktu maghrib. Iya. Jadi sudah sholat maghrib atau maghribi tapi dia berniat untuk jamak takhir qasar. Jadi banyak sangkaan.
carilah 1001 macam alasan untuk memahami orang, tapi tidak apa-apa juga kita menegur dengan halus. Ngapain itu tidak lagi mes sembahyang? Ya, tidak apa-apa kita menegur dengan cara yang baik atau mengajak, ayo kita sholat. Tentu pual yang ini leba makat karena kita waktu dari palopo, atau kebetulan tidak usah bayar kan ke haid kak. Jadi boleh jadi memang haid, boleh jadi musafir, boleh jadi kutub. Ya, tetap peluang itu ada. Ya. Tapi kita perlu mengajak, ya perlu mengajak. Ninjo Arung Coto, ya saya tidak sebut tempatnya, tapi ada tulisan di situ. Tertulis ginjoring, mohon maaf kalau waktu sholat berlangsung pelayanan kurang maksimal karena laki-lakinya pergi di masjid berjamaah. Jadi itu bagus. Jadi wahai pemilik warung, mana bisa ngepe apa? Silakan tulis di situ di bisa ngepet tadi Gorobata. Mohon maaf kalau waktu sholat berlangsung pelayanan kurang maksimal karena sebagian karyawan kami yang laki-laki berangkat ke masjid. Ya, seperti itu. Kemari Arab Saudi pun kalau rate begitu asan di toko ngaseng. Mana pe lalaki rimol ka pun nasi tabain. Kalau makan lalaki di toko dan kasir yang ditutup, jadi otomatis kita tidak bisa. Tidak ada juga pelayan yang lampu pada digelapkan. Jadi lampu sudah mulai dimatikan sebagian besar sehingga otomatis belanja sudah tidak bisa terjadi. Karena pernah itu satu kali pas kita lagi di mall masuk waktu asar Ustaz, tidak ada pelayan satupun yang karena membuka toko dagangan di waktu azan berkumandang itu kriminal di sana, pelanggaran, sehingga akan dikena hukuman punah ketahuan, sehingga sangat takut. Jadi akhirnya kita yang ada di situ juga itu bedanya di sana dengan di sini. Kalau di sini membuka warung ketika orang lagi sholat pasawan karena tidak saingan. Padahal sesungguhnya kalau mau berkah tutup lagi dulu warung kalau azan orang. Sudah pesen baru. Terima kasih sama Ludi dari Pakutananta melalui telepon juga SMS. Ada foto dan jarre. Lagi foto dan jarre. Masih ini enak. Foto dan jarre. Itu namanya kulit lampasan. Foto dan jarre. Assalamualaikum baru kasih. Siapa ini pare gendeng itu? Saya tahu menjawase. Satu mahan ikutang. Assalamualaikum baru gasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Jines, semoga sehat-sehat begitu juga Denai. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana menyikapi anak-anak saya yang lebih peduli kepada HP-nya daripada orang tuanya. Terima kasih. Inilah fenomena zaman milenial. Kama-kaman ni anak kan napilangerang handphone na tutuana. Saya biasa cara makan dan jari punna ni anak ni kiyo tinapilangyeri kana sa handphone na janjang punna palagi duit atau kisare sudah pala handphone na teta mau ka pembeli buku karena minta ko di handphone mu karena kau lahir dari handphone. Jadi pertama, karena ini sekarang ini fenomena handphone memang luar biasa. Di sini dibutuhkan ketegasan dan keteladanan orang tua. Kalau orang tua cuma tegas awas kalau pegang kau lagi handphone ku potong di tangan nampak mama negara tong handphone. Jadi butuh ketegasan orang tua plus keteladanan. Jangan cuma bisa kena teteko saing handphone nampak makna manggena saing handphone tonnya na pece-pece. Jadi contoh dulu. Kita harus menjadi contoh. Kenapa? Niat nikana asas keterpengaruhan. Orang lebih condong mengikuti apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar. Jadi pengaruh mata itu luar biasa. Akhirnya pun namanya ceramah dan mempo nampak tu janjian sari mempo.
leba picture nampak itu mai biasa mana kana we sallo namun saya kulang ngeri arenta ni sabo pisomben protokol kayak kamente magi nampak piano karena pendengaran tapi coba sangin di televisi lagi nampak bagian tahu pasti batu itu akan foto karena sudah dia lihat. Jadi yang paling utama adalah najini kirong anatta. Jadi orang tua jangan mengeluhkan anaknya sanging HP nata kalau pun naan romangina kamatonji. Ya, jangan mengeluhkan tapi terimalah hasil pekerjaan tak. Ngapa na sanging handphone na anak tak? Ya labak kemeleko ka. Buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali nalolong jeni atau nalolong balampua. Pak Nyiki tapi pernah tena aja nalolong Pak Nyiki insyaallah tena tu nabi labat turi pukuna. Jadi satu keteladanan berhentilah main handphone kira-kira pun dari bala kamu nyamai tete sagat atau mau terkiri bala jam 6 sampai jam 9 jangan main handphone. Ya apalagi jam 9 sampai jam 10 jangan lagi. Nah alhamdulillah jam 8 sampai jam 10 tidak main handphone kecerama. Jadi ke jam 8 malam sampai jam 10 tidak mentok ku nagal handphone nggak main ku tagal. Artinya ayo kita betul-betul perhatian ini banyak anak umur 8 tahun terserap akut sekarang. Apa kan jadi nama sakka boloting. Tidak padulingan Ria. Semua sibuk dengan Mobile Legend apa pengen jawab. Nah, ya rupa-rupa. Alhamdulillah saya tidak hafal karena saya tidak ada game di handphoneku. Ada juga itu sekarang lagi TikTok. Iya. Saya di TikTok kungai kuyanya di selabu solon enjo nakala kadera nampak joget-joget. Jadi ini deh angga pada si 9 kadera. Jadi saya nanya temanku lagi cuma mengusulkan tolong kepada partai politik kalau ada muktamar atau munas atau kongres karpet saja baru duduk bersila supaya tidak berebut kursi. Jadi pun sering paling si sambil ikan redos nasi dos atau kue dos daripada si sambil kan kadera pakai siri-siri ya, jadi siapapun kita harus tidak jalan laknat kita harus mengatakan jempol ke bawah untuk baku lempar kursi karena dia meninggal ya, jadi buagang jadi harus orang tua peduli. Jadi jangan bilang kenakalan remaja, tidak ada kenakalan remaja. Yang ada ini adalah keadaan ini yang rusak. Karena sekarang apa yang tidak rusak? Televisi rusak. Kalau televisinya banyak siaran pedesaan, Kapita Selekta, kemudian mimbar agama Islam dari desa ke desa, dunia dalam berita, arena olahraga, aneka macam luar biasa. Jadi televisi juga sudah tidak sehat, handphone tidak sehat, jalanan tidak sehat, pasar tidak sehat, sekolah juga tidak sehat. Sudah banyak sekolah yang rusak. Maka tugas orang tua tegas. Kemudian kan tenan tuh pulsana pun tidak bisa doi. Maka kita yang harus pelan-pelan. Yang pasti anak 12 tahun ke bawah tidak boleh pegang handphone Android. Ya tidak boleh. Karena itu sangat berbahaya untuk sarafnya, untuk matanya, lambungnya termasuk. Asal bukan anaknya yang bilang, Indoku, HP tutup. Ya ada lagu itu. Banyak jago sih lagu na. Tidak mau dapat beli anak. Ma Facebook tutup. Ya, Maria tutup. Dia dapat beli anak. Dia dapat beli anak. Malupu anak. Dia jampang. Dan itulah curahan hati seorang anak. Jadi tolong Bapak Ibu di rumah, anak butuh kita, bukan butuh uang. Jadi mana tuh ini doi dia tidak butuh, yang dia butuhkan adalah kita. Baik. Saya pernah pengalaman pribadi, tapi saya karena bukan hal negatif. Tiba-tiba itu anak saya yang kecil yang sekarang tidak ya waktu TK saya duduk di rumah tiba-tiba dia bertanya, dia bilang teta rumah apa ini?
Mungkin karena kenapa? Nah jarang dia ada. Ya pasti jo dia mulai mau belajar bicara nah musim Maulid, sehingga lebih banyak di luar. Tiba-tiba anak-anak tetar mata juga ini. Dan itu spontan keluar. Jadi mungkin kan apa? Pernah karena rumah, nggak pernah belum bangun, belum pak bangun, tidur pada pulang. Ya, tapi bukannya tinggalkan rumah karena apa? Hanya karena jadi nasib lagi-lagi panggilan. Kan memang kalau di Jakarta itu kan seperti itu, Ustaz. Biasa singkama daeng alau, bari basa duduk, nabokoi mi balana, lebana sampai subuh karena menghindari macet, karena jauh dari tempatnya. Motereki tindrom anak nampak motere. Jadi hampir dalam 1 minggu itu mungkin hanya pada Sabtu Minggu dia ketemu. Sehingga di daerah-daerah yang super sibuk begitu, dia mau nikahnya kualitas pertemuan. Jadi mungkin hanya 1 minggu itu 1 hari maksimalkan. Ane Senin sangena sa Jumat sibuk di kantor kan. Jumat Sabtu sangena hari lagi handphone saya yang sibuk. Jadi kapan ada waktu untuk anak-anak laki-laki yang baik, adalah laki-laki yang hobi menggendong anaknya. Jangan cuma mama lagi gendong. Jadi gendonglah anaknya. Sekali-sekali bapak-bapak gendong anak. Beragi anak sekali-sekali kata bisa anak supaya anak juga merasakan kasih sayang bapaknya. Kita jadi contoh dulu. Jadi contoh. Tadi saya karena HP didalikan anak tak. Karena itu yang contoh. Makanya paling susah itu bapak melarang anaknya merokok kalau dia sendiri merokok. Baik. Jadi itu makanya jangki bilang punak kuci dia kok kaluru kutuni muncenu padahal yang isu tong kaluru. Ada Ibu Lia di Bandara Baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1 bulan sakit leher karena bengkak. Itu karena si bulan ma tenaku sambayang teka menjuku karena kenapa tidak memang tidak bisa berdiri. Karena tenamentong kukuleng ala jenis sambayang sudah panas dingin karena kan bisa tayamum. Karena tenetong kuleng anu duduk bangun bisa salat tidur di Ustaz. Bagaimana penjelasan saya? Silakan. Untuk Ibu Lia di Bandara Baru tena alasan setria rupa tahu amaris sambayang kecuali. Jadi yang boleh tidak sholat Ibu Lia dan sembalu gamasi nomor sere tau tinroa sanggena muria. Nomor 2 tau kodia nasarin sanggena bayi pakkasiana. Nomor 3 tau takalupaya sanggena naurangi. Nomor 4 anak-anak kasanggena baleri. Nomor 5 haid kasanggena mari haid. Nomor 6 nifas sanggena mari nifas habis melahirkan. Nomor 7 tu bongoro kasanggena mari bongoro. Itu jian 7. Garing tidak menjadi alasan tidak sholat. Cuma sambayanna tu garingnya sesuai kemampuan. Punna tenan kulle sambayangan dengan mempoi. Mempuan jo duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Punna nasawala duduk tahiyat kasulengkai. Atau daleppoi. Jadi dia sholat atau tak kuler lappa BTC na mempori kali raya. Akulle menten tapi pun ale bagi sujud tena muna kulle naik amente maka dia siapkan kursi. Begitu berdiri Allahu Akbar ruku, bangun dari ruku, waktu sujud dia tidak sujud tapi duduk di kursi. Kamu dong sambayan di pesawat kan. Dia bagi jo isyarat sujud duduk, isyarat sujud yang kedua baru berdiri. Boleh menteng karena yang dia susah berdiri kalau habis duduk rapat di bawah. Tapi kalau rakaat ada juga orang asam bayangi menteng rakaat pertama. Ruku itidal sambil lalu mengidah baru sujud. Sudah sujud duduk. Duduk Rabbi Fili sujud.
Subhana Rabbillah. Kemudian berdiri tidak mau menteng, takulemi menteng. Jadi setiap dia sholat hanya berdiri di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat kalau duhur, asar, isya, kedua kalau subuh, kedua dan ketiga kalau maghrib dia sholat sambil duduk. Itu yang tidak bisa berdiri. Mana mempuana sawalat to ini baring. Jadi karena baring at tinrot tumigi sigi tapi ia rakang ulunna dalek kalau kiri kak bayar. Baring juga tidak bisa tidur telentang. Tidur telentang. Jadi katanya anak kuling ala jenis sambayang at tayammum ki. Dia tayammum saja karena punah bawin yang ala jenis sambayang harus kita putar pencinina. Atau memang ada sesuatu yang membuat dia tidak boleh kena air. Luka atau alergi. Maka dia tayammum. Sarakna tayammungan langir pitawa tubandri masigi kan. Atau sudah masuk waktu sholat baru boleh dia tayamum. Jadi kalau belum masuk waktu sholat tidak sah tayamumnya. Jadi tidak ada alasan. Punan tu si bulan tiada sampai luar biasa dosa ki. Tapi katanya mau kuliah ngakak limaku tidak usah makin niakat limanya. Boleh hanya dengan isyarat saja. Ya cukup dengan isyarat. Seperti itu Ibu Lia di Bandar Baru jadi jangkit tidak sholat gara-gara sakit. Netom biasa tahu, tidak nagaring, katanya sama yang punya laroi. Ngapa dia sama nak laroi di bapak anak? Ngapa karena pakai balik-balik sih gini? Ia pada sama yang punya bayi-bayi pakai kasih anak. Ada tong yang begini. Ya, jangan aku kasih tahu tempat nak kasih karena dia ngerti ini. Punya karena ngapa dia sampai nak karena bil sih kasih di bapak ni acuan. Ada tong orang susah pi baru. Ya, netom begitu. Ngapa bisa empat na sambayan tangabang yang pencobaan selesai ujian tak kelupa misal. Nah, ini tidak benar. Baik. Ada Muiz di Pangkep. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di Masjidil Haram itu kalau sholat maghrib sama isya apakah basmalahnya dijaharkan? Basmalah besar dan kecil itu pernah dilakukan oleh Nabi dan berbeda pendapat imam mazhab. Imam Ahmad bin Hambal mengecilkan basmalah. Imam Malik mengecilkan basmalah. Imam Syafi'i membesarkan basmalah pada bacaan yang besar atau bahasa Arabnya jahar, mengecilkan basmalah pada bacaan yang kecil. Ya, jadi punna nilompoi bismillah ya boleh, nicadi bismillah ya boleh, yang tidak boleh punna tidak nama baca Fatihah. Ya, jadi tidak ada masalah. Di Mekah karena di sana mazhabnya lebih banyak ikut Ahmad bin Hambal, di bismillah. Jadi saya cerita ini di Mekah ini untuk siapa ini Pak Muiz. Di Mekah itu kecil basmalahnya 1, 2 kali azan Jumat, 2, yang ketiga tarawihnya 20 rakaat. Ya ini. Jadi kalau mau ikuti Mekah begitu, Mekah tarawih 20 rakaat, kemudian Jumat 2 kali azan dan yang ketiga bismillahnya kecil, yang keempat kabusus sambayang paralua diawali dengan sholat sunat qabliyah sesudah azan. Jadi tidak pernah begitu selesai azan langsung qamat. Langsung qamat. Neton tahu ngapa nak cari bismillah tak? Nah, karena rimakka batuna kunai rimakka tadi pakai gulang ngere imanga. Terus at-tarawih 8 karena apa na 8 karena nabiya 8 ji. Padahal nah sampai nak makan turuki. Jadi tidak konsisten. Puna cocok kiri pamaina nagau yang puna telesin cocok marahnya alasanna. Jadi konsisten. Kalau mau contoh maka kasih kecil ki bismillah ta 20 rakaat tarawih ta, kemudian 2 kali ki azan Jumat plus 10 terakhir Ramadan sholat 20 rakaat tarawih baru pulang dulu, nanti tengah malam datang lagi witir 11 rakaat. Ya, jadi karena itu perbedaan pendapat. Bismillah besar, bismillah kecil,
kunut tidak kunut, tarawih 8, tarawih 20, tidak perlu dipertentangkan. Kerea-kerea kikana cocok kikari Pak Maita, silahkan lakukan karena ini pendapat para ulama mazhab. Dan imam mazhab tidak bikin begitu saja, pasti ada rujukan tembus sakinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, karena saya puasa ikut pemerintah, Lebaran ikut Muhammadiyah. Datang iba aja gini tahu Pak. Tapi ini jamaah anu ku dembe cara berlakukan tanggal 5 na puasa nak lapas Muhammadiyah. Tanggal 6 nak lapas pemerintah. Bukan kacung arena. Kacung. Tanggal siapa kau nuan? Kira kau pinau palapasan. Muhammadiyah tanggal 5, pemerintah tanggal 6. Tanggal siapa kau nak kadek kulinya pun tanggal 30. Ia punya lagi pinau. Yang penting nak kita lapas. Ini karena dia tidak punya pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah musafir ke Palopo Masamba. Saya tiba di rumah teman saya bilang salat maki saja seperti di Makassar. Lalu saya bilang kita ini musafir, tetap kita kasar supaya kita punya salat walaupun kita sudah ada di rumah tersebut. Jadi Pak Ustadz mohon pencerahannya, salat jamak kasar kasih. Jamak artinya menggabungkan dua waktu sholat yang tertentu. Lohor digabung asara, magharibi digabung isya, subuh kali-kali. Tena to nak kulen lumpa subuh digabung lohoro, tena asara digabung magharibi tena tong, isya digabung subuh tena tong. Jadi yang boleh dijamak duhur ke asar atau asar ke duhur, yang kedua maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Punna rioloa waktu ribokua dikana jamak takhir, waktu rioloa dikana jamak takdim. Kemudian kasar adalah memperpendek rakaat sholat. Duhur yang isya asar yang semestinya 4 rakaat berubah menjadi 2 rakaat. Maghrib tetap 3 karena takul ini bagi ruas 1,5. Subuh tetap 2 karena tidak ada sholat 1 rakaat kecuali witir terakhir. Jadi itu namanya kasar. Untuk menjamak sholat tidak namanya musafir tahu. Mana mantan kiriman kasar bingka apa susah anak-anak. Sekali-sekali ramah sembajunna. Susah untuk dia sholat tepat waktu, maka boleh dia menjamak. Atau dokter yang lagi mau operasi pasien, punna nabokoi pasien namati, maka dia tunda sholatnya di waktu terakhir, namanya jamak takhir. Atau sebelum operasi tame waktu pas sambayangan, karena bajikangan di jamak memang duhur dulu baru asar nampan tama operasi. Jadi tidak mau joja sementara operasi sampai maghrib aman. Bisa dikasar itu? Tidak bisa, hanya di jamak. Jadi jamak itu digabung tapi tidak boleh disingkat kalau bukan musafir. Sebaliknya punna musafir, 2 bisa dia lakukan. Bisa kasar saja, jadi tetap sambayan 5 waktu. Mingka punna lohor ruan rakanji, asara ruan rakanji, isya ruan rakanji. Tapi tabaton bisa waktu isya. Itu namanya kasar saja. Niaton jamak kasar. Nampak gabungan lohor ruan rakaan, nampak barisalang, menteng senek kama asara ruan rakaan. Jadi mana tetap nih? Niatnya jamak tetap kasar. Niatnya jamak. Saya sholat duhur, asar, jamak, kasar, takdim karena Allah. Tidak nak guling karena ni gabungin na saya barisalang, tetap harus terpisah. Jadi lohor ruan rakaan otomatis rakaat kedua duduk tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Lepas barisalam baru berdiri lagi qamat untuk sholat asar, juga di kasar disingkat. Jadi sekarang dia ke Palopo, batu kiri Palopo, tanya dulu ini yang ke Palopo dia orang Palopo atau orang Makassar.
Kalau dia orang Palopo, maka selama perjalanan Baturi Mangkasar sebelum mentameri Palopo, dia musafir boleh mengkasar sholat. Tapi begitu tameri gerbanna Palopo sampai di rumahnya tidak boleh lagi dia ya kosar sholatnya. Ini kalau tu Palopo. Punna tu Mangkasar meri Palopo. Yang pertama yang berkata para ulama, tamu itu hanya 3 hari. Jadi punna lama dari Palopo dengan niat laman tengah seminggu, maka begitu tiba di Palopo berhentilah statusku sebagai musafir. Sehingga antamakku di Palopo saya sudah sholat 5 waktu normal karena saya berniat tinggal lebih dari 3 hari. Pendapat pertama. Pendapat kedua, begitu sampai di Palopo dia tetap sholat jamak qasar musafir selama 3 hari. Sesudah itu dia normal. Dia sudah menjadi penduduk Palopo. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, selama belum pulang dia tetap musafir. Selama belum pulang dia tetap musafir. Jadi pendapat kiri Palopo kijamak mi atau qasar. Tapi Ustaz, tidak ada yang kasar, gero ka ampas sempurna. Nakana na bita, anjo kareng Allah Ta'ala, sanna kinangaina atanna, punania nasarengi fasilitas, na napake nyo fasilitas ka. Matong pun nabangan nasari kartu kredit, nanti nang ipake, tanto na ka nabangan, alam mo tera kanto. Untuk apa ikusari kartu kredit, pun nanti nang ipake. Tanto kijab iya, tapi pun nagupake, bayar ka sengindran. Jadi Allah senang kalau Allah kasih fasilitas, baru dimanfaatkan itu fasilitas. Fasilitasnya orang musafir adalah mengqasar sholatnya. Jadi kalau kita musafir, qasarlah, karena itu fasilitas yang diberikan oleh Allah. Cuma dia tahu, tidak romantan dari rujab kah? Tidak apa-apa juga, dikasih fasilitas, tapi tidak mau tinggal di rujab. Bukan rujabnya, ini anak muda ya. Ada tuh rujabnya kawannya. Kalau ini misalnya dikasih fasilitas, dia tidak tinggal di rumah jabatan ke gubernur ke apa. Tentu orang sayangkan. Jadi begitulah fasilitas rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah kepada musafir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. X. Mudah-mudahan saya tidak salah ini. Mau menanyakan, ada pasangan suami istri tidak pernah saya melihat membangun rumah tangga. Saya hanya melihat kalau mau berhubungan badan. Bahaya, mereka melihat orang saling berkomunikasi kalau mau berhubungan. Sesudah itu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Hal ini sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun. Apakah hal ini dibenarkan oleh agama Islam? Pertama, iya. Bisa itu kita lihat orang Mr. X. Tahunya pancini nanya tahu di mana Mrs. Y ini Mr. X? Iya. Kan penasaran tahu kan Mr. X ini kan di mana Mrs. Y? Iya. Apakah ini adalah pertanyaan ini Mr. X dengan Mrs. Y sendiri atau Mr. Z dengan Mrs. D? Ya, ini yang perlu ini diperjelas ini. Ya, jadi itu Mr. X, membangun rumah tangga itu atau pernikahan bukan cuma hanya jima. Iya. Jima itu asal kata jama, bergabung. Makanya orang kumpul di masjid namanya jamaah. Iya. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah dan sunnah para gabungan sahabat-sahabat. Iya. Ya, sehingga orang yang berhubungan suami istri disebut jima. Iya. Bukan jamaah ya. Iya, bukan. Itu jamaah borongan. Ya, bukan juga jimat. Iya. Ya, bukan jimat. Karena kalau jimat itu berarti ya, saya banyak jimat sekarang dan luar biasa lebih bagi jimat-jimatku daripada yang jimat-jimat. Saya punya jimat ini punya pintu buka, tidak perlu pakai kunci. Ini saja. Ya, pakai handphone. Ya, jadi cukup telepon nyawa karena bukan pintu. Bukan pintu. Oh ya, ada mandi luar. Ya, jadi jimat handphone ini luar biasa. Mau makan tidak perlu pergi memasak. Telepon saya ke antar makanan ke sini. Jadi handphone ini
jimat yang luar biasa. Nah, Mr. X gini pada aku salah sapa. Tuh bagian karena Mr. X kan judul nampak. Itu sama kan. Penasaran kan kirim misisnya. Jadi ia minta menikah tahu nikah supaya hidup berumah tangga. Iya. Bukan cuma mau ada bisa mau baru datang ya. Ini apa bedanya dengan makhluk selain manusia? Iya. Ya, jadi jaki ada bisa mau baru datang. Jadi mari kita membangun rumah tangga itu ada suami, ada istri di rumah. Jadi ada teman curhat. Iya. Kan bukan cuma kami sampai bukan cuma jima. Iya. Jadi apa namanya anak-anak termasuk merencanakan punya juga keluarga supaya tenang tapuan nih ceritayan nih riwayat hidup kah. Iya, jadi jangan coba batu ji kabatannya cuma balampo kabatu ji mitu lampa mi. Berarti dia tidak memahami hakikat membangun rumah tangga. Biasa saya lihat Ustaz, tapi di sinetron. Iya. Abdullah Sewang absen di Faisal 17 sambil tayang waktu sholat asar karena lak pinta mami waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sembahyang tapi juga mendengar ceramah agama Islam di radio. Bagaimana hikmahnya, mohon penjelasan Ustaz Tabe. Wassalam. Punna ni jauh ke ruai na saling mengganggu maka tinggalkan salah satunya. Iya. Pak le bagi ron ceramahnya dibilang nyeri nampas sambayang ki. Atau punna sambayang ki mati ke ron ceramahnya. Yang ki bersamaan karena kemampuan saya Allah Ta'ala kemampuan tak. Tidak bisa itu ikat tenaga lagi keyboard ketentuan naga lagi gitar. Jangan. Jadi kalau kita waktu sholat maki dulu. Yang maki dulu, batikan dulu itu ceramahnya karena pasti sementara dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang durhaka masuk neraka? Pakai gitu. Jadi jangan saling mengganggu. Makanya saya itu kalau ceramah ada orang mengaji saya suruh berhenti dulu. Kan biasanya pun tarawih tahu ada jine. Kan terata ceramah ya rawang ngaji todong. Amari to ceramah mari to ngaji. Kau apa sih masuna? Atau biasa tasya. Kita ceramah di dalam ada orang mengaji kasih hatam. Saya langsung bilang adik-adik yang mengaji berhenti dulu mengaji, dengar dulu ceramah. Atau kali kita mengaji saya tidak ceramah masuk juga mengaji. Nah kan dijangki ya tidak jadi caranya kalau tidak ceramah ya kalau begitu berhenti dulu cara mengaji. Jadi begitu Pak Abseng, jangki kasih bersamaan karena pasti tidak ada yang maksimal. Iya. Ya, sambalu masih naka bilang hari. Iya. Terima kasih di niat tanjapan pinawang acara baru kasih kayaknya selama kiri lebananya tengah sampai ngasarat. Iya. Ustaz Nenja Pak Kutanang dari Andi Anissa di Cendrawasih bilang, Ustaz, adakah doa khusus supaya dapat jodoh? Tapi bulan 3 ini mau kawin, ku bilang, maksudnya? Nah bilang, mungkin doanya supaya dilancarkan ya. Doa dimudahkan saja. Iya. Kita sholat hajat kan jam bagi lagi dapat jodoh ke samping jodoh utama itu. Jadi kan sudah ada mini jodoh utama. Iya. Jadi doa ya Allah. Sholat sunat hajat kita niat dalam hati sengaja saya sholat sunat hajat si wajib-wajibnya pun tagabangi ya laku hajatkan kepadamu mohon hajatku ini terpenuhi karena rencananya bulan talu labuntim mudah-mudahan lancar semuanya apa doa yang baik itu adalah doa yang dimengerti oleh yang membacanya sehingga tojeng-tojeng pada doanya. Jadi bukan lagi doa minta joni, doa dimudahkan karena sudah ada di waktu, sudah ada di tanggal ditentukan, tinggal bagaimana terhindar dari halangan dan rintangan. Banyak-banyak berdoa. Pun
Nah, ini akan rejawa kalutur atau bayar apa? Biasa tuh ini akan rejawa kalutur apa? Pentingnya ya ini mari studio. Apa dibaca ya? Dibaca doa supaya lancar lagi. Apa biasa wajib apa? Kira lah pun dia dolor. Iya. Apa doanya tuh Ustaz? Kita tomo. Iya, artinya kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan. Dimudahkan doa selamat. Iya. Baik, ada Insinyur Haja Hasmawati Syarif MSI di Jalan Singa. Assalamualaikum dan jinne Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ada keluarga kami sudah berapa lama beliau tidak pernah sholat Jumat. Alasannya tidak bisa berdiri lama karena besar badannya. Saya mau tanya ini Ustaz, bagaimana itu Ustaz, apa yang kami lakukan dan apa yang kita katakan kepada beliau? Terima kasih. Yang pertama, pun tidak namanya sembahyang Jumat tanpa uzur 3 kali berturut-turut itu dicap sebagai orang yang munafik. Di sisi Allah ada hadisnya sahih. Jangan cuma menyampaikan ini tanpa solusi. Iya. Jadi Ibu Haji Hasnawati Syarif, kita kasih solusi karena tak boleh menteng. Oh, bisa sih orang sholat pakai kursi di sana. Iya. Susah japa ya, mesti ada yang ngantar ki kodong, ada yang gonceng atau ada yang bantui. Kamu nana saw lagi japaya nampak tidak ngirang ya, menjadi biasa malas mere masigi kak. Ya, di mana rumahnya? Kalau di sekitar Singa, di sana ada Masjid Nurul Jihad Jalan Tupai. Iya. Ada Masjid Babu Sa'ad Jalan Macan. Jadi dekat di situ. Kita tinggal kalau di daerah Singa misalnya. Pokoknya kipauangi bahwa sholat Jumat itu tidak boleh ditinggalkan tanpa uzur. Tapi pun memang tidak kulle japa, tidak tahu ngiring dari masika, maka diganti sholat Jumatnya dengan sholat duhur. Iya. Ya, diganti. Tapi selama masih memungkinkan dia ke masjid, jauh lebih bagus kalau dia ke masjid. Ngira bagi kadera, ngantung kadera itu sekaligus menjadi takar. Iya. Ya, jadi kita bawa. Baik. Karena waktu, Sambalu, terima kasih. Kita doakan Ustadz mudah-mudahan sehat. Selalu bersama keluarga, amin. Dan apa nih bilangnya supaya tak masaki, nah boleh nih amalkan. Amin. Iya. Dari kepala kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita